Terulang 35 kali dalam Al-Quran, bentuk dualnya sekali. Kalimat bashar pertama saat dinisbatkan kepada manusia itu ada di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Alhamdulillah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Baik. Itu kalau kita ambil konteks kaitan dengan selanjutnya. Tapi di Quran surah ke-15 ayat ke-28 ya, bukan itu poinnya. Ya, itu kisah dengan iblisnya. Poinnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Belum nyambung, berarti belum pada hafal Quran. Itu yang Al-Baqarah ayat ke-30. Al-Hijr ayat ke-28 itu bukan ja'il, tapi khaliq. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Kata Allah, ketika saya berfirman menyampaikan kepada kalangan malaikat dan jin yang hadir pada saat itu, kami akan ciptakan manusia pertama disebut dengan bashar. Ini sifatnya. Baik. Namanya kemudian dialihkan di Al-Baqarah ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Kalimatnya sama awalnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Misinya sebagai khalifah, siapa khalifah yang dimaksudkan ini? Ayat 31-nya. Wa 'allama Adamal asma. Dari sini bisa disimpulkan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah malaikat dan jin makhluk sebelumnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Saya agak lompat sebentar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Saat Adam singkatnya kemudian diturunkan ke muka bumi untuk menjalani kehidupan yang baru setelah tergoda oleh iblis ya, di alam langit itu. Nah, ini yang perlu Anda garis bawahi. Allah memberikan pesan. Setiap Anda jalani kehidupan di muka bumi, kami akan berikan petunjuk, kata Allah. Ikuti petunjuk ini, kami jamin hidup Anda akan selalu tenang dan tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Lihat kalimatnya. Qul nahbitu minha jami'an. Mulai sekarang kami firmankan, turun semuanya ke muka bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Saat Anda beraktivitas di muka bumi, kami akan sertakan petunjuk kami, disebut dengan hudan. Faman tabi'a hudaya, dan siapa yang mengikuti petunjuk kehidupan dari kami ini, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Kami jamin selama hidupnya dia tidak akan pernah merasa gelisah, please, tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Jadi kalau Anda ikuti petunjuk kehidupan ini, demi Allah, Allah langsung sampaikan, gak ada orang yang akan galau dan tidak akan ada yang sedih dalam hidupnya. Akan enak saja. Petunjuk kehidupan. Bahkan ada orang-orang yang saking lekatnya dengan petunjuk Allah ini, ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kelima, ulaika ala hudamir rabbihim. Teman-teman perhatikan. Ini apa? Oh, jangan katakan wallahu alam ya. Ini botol haramain isinya air. Baik. Sekarang perhatikan, botol ini ada di atas apa? Meja. Ada jarak tidak? Ada. Kalau ada benda di atas, kemudian ada jarak di bawahnya dengan benda bawahnya, itu disebut fauqa namanya. Fauqa, ada jaraknya. Tapi kalau menempel seperti ini, tidak ada jaraknya, maka disebut dengan ala namanya. Ala. Perhatikan, ada orang-orang yang selalu lekat nempel dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ulaika bukan fauqa, ala hudan. Jadi dia bangun tidur, ingat petunjuk Allah. Dia mau melihat, dia gunakan petunjuk Allah dengan penglihatannya. Dia mau duduk, ingat dengan Allah. Dia mau makan, ingat dengan Allah. Orang-orang yang selalu lekat dengan petunjuk Allah itu dijamin. Lihat ujung ayatnya, wa ulaika humul muflihun. Kami pastikan orang-orang itu pasti bahagia dalam kehidupannya. Jadi ada orang-orang yang di rumah tangganya ingat dengan Allah, pekerjaannya ingat dengan Allah, bahkan dari berdirinya, duduknya sampai tidurnya tidak ada yang diingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berita baik ya. Sejak Nabi Adam diturunkan, diberikan petunjuk, disebut apa tadi petunjuknya? Hudan. Teman-teman, ternyata semua generasi setelah Adam, saat diutus nabi-nabi setelahnya, itu semua nabi, dari Nabi Adam sampai nabi yang terakhir, itu semuanya oleh Allah bersamaan diturunkan dengan petunjuk kehidupan bagi umatnya. Dan namanya semua sama, Hudan. Siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas hati-hati ya. Saya audiensi terakhir dengan MUI di Jawa Barat.
Itu sekarang lagi marak nabi di Jawa Barat. Hampir tiap bulan Pak ada nabi baru. Bu, hampir tiap bulan. Sekarang nabi barunya lagi di Karawang ini ya, sebagian ya. Dulu saya lihat di catatan Bakor Pakam Kementerian Agama. Ada nabi, saya kira itu yang terakhir. Perbatasan Jawa dengan Sunda, Cirebon ke sana. Ya, bikin ajarannya Jasun namanya, Jawa Sunda. Nabinya Tugimin. Saya kira selesai gitu kan. Ternyata pindah ke beberapa tempat yang baik. Lihat, nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ternyata semua nabi dan rasul ketika diutus oleh Allah membimbing umatnya, itu semuanya membawa hudan. Silakan Anda urutkan ya, saya beri contoh. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihi salam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarih, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam, bin Adhar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Mihlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihi salam. Sampai ke Nabi Muhammad yang terakhir, turun firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Lihat kalimatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Setelah itu hudal linnas. Khusus untuk nabi terakhir, rasul terakhir, umat terakhir, kami turunkan petunjuk spesial yang semua kebutuhan hidup dan solusinya ada di situ, Pak. Di teman-teman, semua aktivitas kehidupan kita dari sebelum lahir sampai wafat, petunjuknya ada di situ semua. Disebut Al-Quran. Ya. Kata Allah bukan hanya untuk orang Islam, tapi linnas, kalimat annas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Jangankan orang Islam, non-Muslim pun kalau mengambil petunjuk dari Quran, itu bisa dapat manfaat. Apalagi orang Islam. Ya. Makanya orang Islam itu dipaksa oleh Allah, minimal dalam sehari mesti baca Quran. Mesti itu. Makanya kalimat pertama ketika dibuka Al-Quran, di surah Al-Baqarah itu menyebutkan kata hudan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Hudal. Siapa al-muttaqin ini? Ayat ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu bagi orang yang telah merasa beriman kepada Allah, lalu dia aplikasikan imannya dengan menunaikan amal saleh. Amal saleh pertama salat. Bukankah saat salat Anda baca Quran? Nanti dalam fikih salat, ya, agak jauh sebentar ya. Dalam fikih salat, sebetulnya saat kita baca Quran, khususnya surah-surah yang kita baca setelah Al-Fatihah itu, yang paling diutamakan bukan baca surat pilihan, bukan. Tapi memilih surat yang sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Saya beri contoh misal, Anda sedang bekerja, tiba-tiba ada kesulitan di pekerjaan. Anda sholat setelah baca Al-Fatihah, pilih ayat surat yang sesuai kebutuhan Anda. Quran surah 17 misalnya, ayat 79 sampai 81. Karena semua hidup kita ada di situ, termasuk ayat rumah tangga. Nanti kita akan keluarkan. Saya baca cepat, tapi antum nggak usah tulis ya. Baca cepat, saya beri gambaran misal. Saat kita sebelum dilahirkan, dalam kandungan ibundanya, bagaimana supaya kandungannya itu lancar. Kemudian persalinannya berjalan dengan nyaman. Doa-doa mengalir dengan baiknya. Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan, bagaimana supaya caranya ASI-nya bisa mengalir dengan lancar. Suami istri yang baru mendapatkan anak tidak sibuk dan gelisah bagaimana cara menunaikan tugas ayah dan ibu pertama kalinya. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 233, posisi paling kanan sebelah bawah. Setelah 2 tahun disusui, dari 2 tahun sampai dengan menjelang balik, bagaimana cara memberikan pendidikan dininya supaya dekat dengan Allah, taat pada kedua orang tuanya, gemar bergaul dengan teman-teman di sekitarnya, akhlaknya bagus. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19-nya. Dia mulai belajar bagaimana supaya cepat menangkap pelajarannya, sulit untuk melupakannya, ada keberkahan dalam pelajarannya. Quran surah 9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Bagaimana saat dia menangkap pelajaran, dia dapat prestasi juga. Quran surah ke-58 ayat ke-11-nya. Tiba-tiba dalam dia bergaul, naik sampai naik ke kampus, menemukan teman-teman dalam bergaul, bagaimana supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas yang tidak menyenangkan. Quran surah 49 ayat ke-13-nya. Tapi kalau ada yang suka, bagaimana cara ta'aruf dan melamarnya? Quran surah yang keempat ayat keempatnya. Kalau menikah, Quran surah 30 ayat ke-21-nya. Dari pernikahan ini kemudian bagaimana cara membagi tugas sebagai pasangan pemula supaya tidak kebingungan menjalani rumah tangganya. Quran surah keempat ayat 34-nya. Apa tugas seorang lelaki dalam mencari nafkahnya? Bagaimana caranya? Quran surah kedua ayat 168 itu yang paling standar. Kalau Anda
baru bergerak, rezekinya sudah datang, Quran surah kedua ayat 172. Kalau Anda belum bergerak, rezekinya sudah mendatangi Anda, Quran surah ke-7 ayat ke-96-nya. Apa tugas ibu? Kadang-kadang ibu ditugaskan untuk merawat rumah tangganya, menjaga nama baik suaminya. Quran surah ke-4 ayat 34-nya. Kalau sudah lahir anak, bagaimana merawatnya? Kadang-kadang tidak mudah merawat mereka. Ada perkataan yang tidak menyenangkan sampai berkata, jangan khawatir. Quran surah ke-17 ayat ke-23-nya. Anda yang mencari rezeki, kadang-kadang lelah, capek, seperti ibu juga yang capek merawat anaknya. Lelah seperti apa? Kalau ringan-ringan, Quran surah ke-26 ayat ke-80-nya. Kalau kena penyakit, semua orang mengatakan sampai dokter berkata, ini nggak mungkin, nggak ada kesembuhan, nggak ada obat untuknya. Kata Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Lakukan amalan seperti Nabi Ayub pernah melakukannya. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84-nya. Anda bekerja, kadang-kadang ada yang iseng, ingin menyingkirkan Anda, menyudutkan Anda, menyungkurkan Anda. Bagaimana mengatasinya? Memohon kepada Allah dengan Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan 81-nya. Kalau ada yang mengganggu Anda sampai luar biasa dahsyatnya, membuat Anda gelap mata, sesak nafas di situ, selalu ada solusinya. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Teman-teman, ketika harta Anda mulai meluas, tiba-tiba menghadapi tantangan, Quran surah kedua ayat 214. Bagaimana mengatasinya? Quran surah ketiga ayat 142. Kalau Anda berhasil ingin bersyukur, Quran surah ke-14 ayat ke-7-nya. Masalah mulai datang lagi, bagaimana berharap? Di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157-nya. Sampai Anda usia 40 tahun lebih, orang tuanya masih ada, bagaimana cara membalasnya? Kata Allah, memang agak sulit, tapi Anda bisa mencoba dengan Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Apakah saya akan hidup untuk selamanya ya Allah? Tidak. Satu saat kamu akan pulang. Kamu akan meninggal karena ada maut yang akan mendatangi Anda. Quran surah ketiga ayat 185. Ya Allah, bagaimana saya meninggalnya caranya? Bagaimana maut caranya datang kepada saya? Akan diutus perwakilan kami namanya Malakul Maut. Quran surah ke-32 ayat ke-11-nya. Bagaimana cara dia mengambil nyawa kami ya Allah? Kalau ingin sedikit menyenangkan, tenang panggilannya. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau kamu ingin sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat, Quran surah ke-8 ayat ke-50 itu. Ya Allah, saya telah belajar suasana malam pertama di alam dunia. Bagaimana suasana malam pertama di alam kubur supaya saya bisa siap-siap? Silahkan lihat Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171-nya. Ya Allah, apakah siksa kubur juga ada? Kalau pengen nyobain silahkan. Quran surah ke-40 ayat 45 sampai 46 sampai 47-nya. Ya Allah, bagaimana saat dibangkitkan nanti? Ada orang dibangkitkan langsung melihat Allah tanpa jeda, bahkan tanpa hijabnya, langsung melihat Allah sampai gembira, berbinar-binar wajahnya. Quran surah 75 ayat ke-22 sampai 23. Tapi ada orang juga yang dimintakan oleh Allah nggak perlu repot memikirkan hisab, karena dia akan masuk neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Ya Allah, kira-kira di surga seperti apa nikmatnya? Nggak perlu, itu nggak perlu. Jangan sampai dibayangkan karena tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak terlukiskan. Tapi kalau kamu ingin mendengar informasi dari kami, ada surga yang paling indah bersama Rasulullah. Ikuti sunnahnya. Quran surah ketiga ayat 31. Tingkat surga kedua yang semuanya diberikan oleh Allah di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 23-nya. Ada surga yang tingkat ketiga, luasnya seluas langit dan bumi. Anda mau aktivitas jungkir balik silahkan, nggak akan sampai ke ujungnya. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Bahkan ada surga kelas ekonomi yang saking indahnya nggak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan tidak terbayangkan dalam benak kita, dan keindahannya tak terlukiskan. Quran surah kedua ayat ke-25 itu semuanya ada. Semuanya ada. Yang tidak ada, teman-teman sekalian, kita jarang baca isinya. Jadi setiap sholat dari subuh sampai isya yang dibaca itu lagi. Anas lagi. Dan dikabulkan oleh Allah. Pantas mimpinya ketemu jin terus gitu kan. Masya Allah. Minal jinnati wan nas. Jadi dari sini, kalau petunjuk itu kita keluarkan, itu mudah Pak, Bu. Hidup tuh enak gitu. Makanya ayatnya diakhiri oleh Allah, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan hidup Anda itu mudah. Wala yuridu bikumul usra. Kami nggak ingin hidup Anda susah. Jadi kalau ada orang yang susah hidup, ya di rumah susah, di kantor susah, yang salah bukan Allah. Yang salah manusia nggak baca petunjuk.